Hai, I'm Putri Sinaga dari kelas 5TA. Di sini kita akan membahas tentang technopreneur atau pengusaha. Sebelumnya, teman-teman pasti tidak asing kan dengan kata entrepreneur atau entrepreneurship. Nah, apa sih sebenarnya entrepreneur dan entrepreneurship itu? 1. Pengertian entrepreneur. Entrepreneur adalah wirausaha yang terdiri dari kata wira artinya pelopor dan usaha artinya upah. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre yang berarti berusaha. Entrepreneur adalah seseorang yang mengorganisir, memanajemen, dan menanggung risiko dari sebuah usaha. 2. Pengertian entrepreneurship. Entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Nah, sekarang kita beralih ke technopreneur. Apa itu technopreneur? Menurut Zimmerer dan Scarborough pada tahun 2008, technopreneur adalah orang yang menjalankan technopreneurship atau seseorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. Menurut Posadas tahun 2007, istilah technopreneurship dalam cakupan yang lebih luas yakni sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonduktor sampai ke aksesoris komputer pribadi atau PC. Kata technopreneurship terdiri dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri. Baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Menurut Hartono pada tahun 2011 menyatakan bahwa technopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Maka, apa perbedaan entrepreneurship dengan technopreneurship? Entrepreneurship. Pertama, motivasinya untuk mendominasi pasar. Sedangkan technopreneurship motivasinya bersifat revolusioner. 2. Entrepreneurship berorientasi pada akumulasi kekayaan, sedangkan technopreneurship mengedepankan kompetisi serta risiko. Target dari entrepreneurship adalah pasar nasional, sedangkan technopreneurship pasar global. Pada entrepreneurship terdapat otoritas tinggi, sedangkan di technopreneurship perjuangan kolektif dan membagi kemajuan bisnis. Berikut karakteristik seorang entrepreneur. Pertama, memiliki sikap atau ketetapan hati, bersemangat tinggi, motivasi untuk berprestasi tinggi, dapat memahami perbedaan pendapat, percaya diri, berorientasi tindakan, optimisme, bekerja keras, berani mengambil resiko, tekun dan tabah, energik dan inisiatif, serta bertekad yang kuat. Apa landasan technopreneurship? Pertama, berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah peluang bisnis, terlebih jika ada kebutuhan masyarakat yang belum dipenuhi oleh pihak manapun di dunia ini. Hampir seluruh produk berbasis teknologi yang sangat dikenal dan banyak dibeli saat ini adalah berangkat dari kebutuhan masyarakat seperti mobil, motor, televisi, provider seluler, sosial media, dan beragam kebutuhan masyarakat. 2. Perkaya diri dengan ide dan inovasi. Ide dan inovasi merupakan awal timbulnya suatu ide bisnis. Di era yang sangat kompetitif ini, diperlukan suatu ide yang brilian untuk memulai bisnis dan mempertahankannya. 3. Rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Seorang technopreneur harus mampu menganalisis pasar, mendesain suatu produk, membuat strategi pemasaran, dan menentukan harga dan target pasar. Keempat, tambahkan value pada produk kita. Produk yang kita hasilkan bisa sama persis dengan wirausaha lain. Tetapi ada satu hal yang membuat suatu produk tertentu lebih disukai dan lebih laris dibandingkan produk lainnya yang serupa, yaitu nilai atau value. Nah, sebenarnya apa sih peranan technopreneur bagi masyarakat? Menurut Suparno et al. Pada tahun 2008, technopreneurship dapat memberikan atau memiliki manfaat baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dampaknya secara ekonomi adalah pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang kedua, meningkatkan pendapatan, yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru, yang keempat, menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Manfaat dari segi sosial diantaranya adalah mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial.
Manfaat dari segi lingkungan antara lain adalah memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Nah, berikut adalah contoh-contoh teknopreneur di Indonesia. Ada Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak. Ada Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Dan Ferry Unardi, pendiri Traveloka. Sekian penjelasan tentang teknopreneur dari saya. Terima kasih.